Halo pemirsa Sinpo TV, berjumpa kembali di program BPR Menyapa yang membahas seputar Bank Perekonomian Rakyat. Bersama saya Itan Sialagan, inilah BPR Menyapa. Pemirsa, untuk membahas seputar BPR tentunya saya tidak sendiri. Dan saat ini sudah ada bersama saya Bapak Misran Pasaribu, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Jakarta. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Itan. Baik, langsung saja Pak. Tema pembahasan kita yaitu penguatan kelembagaan, peningkatan daya saing Bank Perkreditan Rakyat. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami sampaikan, khususnya sasaran roadmap penguatan BPR, Pak. Mungkin langsung saja Pak Misran mungkin dapat menjawab apa yang telah saya sampaikan tadinya, Pak. Baik, terima kasih Pak Itan. Pertanyaan yang menarik ya terkait dengan roadmap penguatan BPR gitu ya. Nah, apa saja poin strategis ya dalam roadmap pengembangan dan penguatan BPR dan BPRS di tahun 2021 sampai dengan 2025 yang perlu menjadi perhatian utama bagi pengurus BPR. Yang pertama itu ada 4 pilar strategis dalam roadmap itu, yaitu 1, penguatan struktur dan ketahanan industri. Nah, yang menjadi perhatian utama di sini adalah bagaimana meningkatkan ketahanan kelembagaan dan efisiensi industri BPR dan BPRS itu sendiri melalui merger, konsolidasi BPR, kemudian penyesuaian struktur organisasi dan permodalan minimum, dan juga peningkatan efisiensi operasional dan manajemen risiko. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan penguatan perizinan, pengaturan dan pengawasan. Nah, perhatian utama di sini adalah reformasi regulasi dan pengawasan agar lebih proporsional dan berbasis risiko. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan peran daripada BPR dan BPRS itu sendiri terhadap perekonomian daerah gitu. Nah, di sini perhatian utamanya adalah bagaimana mendorong kontribusi aktif terhadap inklusi keuangan dan UMKM. Itu yang ketiga. Dan keempat adalah penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan SDM. Nah, di sini perhatian utamanya adalah menciptakan BPR ataupun BPRS yang sehat, akuntabel, dan kompeten. Nah, itu yang pertama, ada 4 pilar. Kemudian yang kedua, selain hal-hal yang saya sampaikan tadi, ya, Pak, itu juga pengurus harus sudah mulai menyiapkan nih transformasi digital ya. Kemudian termasuk juga core bankingnya, keamanan cyber, dan inovasi produk berbasis teknologi. Karena sekarang ini kemajuan teknologi itu suatu hal yang tidak bisa ditahan-tahan ya kan. Itu adalah kemajuan yang tidak bisa ditahan oleh siapapun gitu. Begitu Pak Itan. Baik, transformasi digital. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, mengingat dorongan OJK untuk konsolidasi khususnya ke Bank Perekonomian Rakyat, adakah insentif atau kemudahan tertentu bagi BPR yang bersedia melakukan merger atau akuisisi, Pak? Ya, memang sebagaimana kita ketahui ya, terutama di kalangan industri BPR, saat ini kebijakan OJK itu adalah mendorong konsolidasi BPR dan BPRS gitu ya. Nah, ini satu hal yang memang menjadi satu keharusan ya
kalau bisa dibilang begitu untuk BPR, bagaimana mereka memperkuat ketahanan mereka sebagaimana tadi di awal kita sudah sampaikan. Nah, dalam hal ini tentunya juga dalam mendorong itu BPR memberikan semacam kemudahan ataupun insentif gitu ya. Ya. Tentu saja ada beberapa kemudahan. Yang pertama antara lain itu mengenai pemenuhan modal inti minimum sebesar 6 miliar di akhir tahun 2024. Nah, itu kalau bagi BPR dan BPRS yang sudah menyampaikan proses mergernya, artinya mereka sudah melakukan pendekatan dengan pihak-pihak lain untuk melakukan penggabungan, maka apabila pun waktu itu terlewati dari akhir 2024, BPR dan BPRS tersebut tidak diberikan sanksi yang kumulatif terkait dengan pemenuhan itu. Jadi diberikan kesempatan, kemudahan, silahkan mencari investornya ataupun partnernya sehingga proses merger itu sudah mulai berjalan gitu ya. Nah, itu diberikan kemudahan waktu. Nah, selain itu juga tentunya kita di OJK memberikan arahan kepada setiap BPR dan BPRS yang akan melakukan konsolidasi, apa yang harus dilakukan dalam beberapa waktu ke depan setelah adanya permohonan tadi, gitu kira-kira. Oke, Pak, kami melihat ada pengembangan dan penguatan kepada BPR khususnya dalam roadmap OJK di tahun 2021 sampai 2025, Pak. Terkait dengan roadmap tersebut pasca 2025 ini, bagaimana proses partisipasi industri BPR, khususnya apakah ada rencana pembaruan roadmap itu sendiri, Pak? Oke, jadi terkait dengan roadmap ini ya, memang ini sudah ada pembaharuan sebetulnya. Betul, Pak. Jadi untuk periode 2024 sampai dengan 2027 itu sudah ada roadmap pengembangan dan penguatan industri perekonomian rakyat dan BPR syariah ya. Jadi sudah ada sebetulnya ada pembaruan di sisi roadmapnya. Kemudian dalam roadmap tersebut itu memang bertujuan untuk penguatan permodalan, konsolidasi dan perbaikan tata kelola, termasuk juga akselerasi digitalisasi, penguatan peran dari BPR dan BPRS terhadap wilayahnya. Nah, kemudian juga penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan. Itu semuanya diatur dalam pembaruan roadmap tersebut. Nah, bagaimana partisipasi dari industri BPR ya dalam hal ini? Tentu saja kami mendapatkan masukan juga dari Perbarindo, ya kan? Perbarindo memberikan masukan-masukan tentunya menjadi salah satu bahan dari penyusunan itu sendiri. Kemudian ada juga kami melakukan FGD ya, Forum Discussion Group. Kemudian ada juga seminar, workshop, yang semuanya itu melibatkan industri BPR dan BPRS itu sendiri. Gitu. Baik, Pak Misran, kami tadi mendengar ada masukan-masukan dari BPR terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Misran. Kira-kira masukan seperti apa yang disampaikan BPR khususnya dalam asosiasi Perbarindo sendiri? Ya, baik Pak Itan, dalam penyusunan roadmap itu tentunya dari OJK banyak melakukan kajian akademis, termasuk juga masukan dari industri itu sendiri ya, karena memang nanti akan menjalankan adalah industri BPR dan BPRS-nya. Nah, dalam penyusunannya OJK juga mengajak partisipasi dari asosiasi dalam hal ini Perbarindo. Ya, tentunya kita juga butuh masukan juga terkait dengan bagaimana dari sisi penguatan permodalannya, kemudian bagaimana konsolidasi yang dilakukan, misalnya apakah perlu dilakukan
penggabungan yang satu grup dengan PSP-nya, ataukah terpisah dari itu dan lain sebagainya. Termasuk juga bagaimana kesiapan dari industri BPR dan BPRS itu sendiri dalam akselerasi digitalisasi. Nah, ini kan kita juga mengukur kemampuan atau kesiapan dari industri BPR dan BPRS itu. Nah, ini masukan-masukan inilah yang kami menjadikan antara lain sebagai bahan masukan dalam penyusunan roadmap itu sendiri. Oke, Pak, dalam hal pemenuhan modal ya minimum 6 miliar untuk saat ini, Pak. Boleh diinformasikan mungkin ke pemirsa Sinfo TV apakah sudah berapa banyak BPR yang sudah dapat melakukan pemenuhan modal itu sendiri? Oke, untuk pemenuhan modal inti minimum sebesar 6 miliar itu sesuai ketentuan paling lambat akhir Desember 2024. Nah, dari pengawasan kami di wilayah kerja kantor OJK Jabodebek, Pak. Ini sebagian besar sudah memenuhi modal inti minimum. Alhamdulillah. Jadi dari 141 BPR dan BPRS yang kita awasi, itu tinggal sekitar 40 lagi yang belum memenuhi dari yang konvensional, dan khusus untuk yang BPR Syariah ada sekitar 3 atau 4, tapi untuk BPR Syariah itu masih ada waktu sampai dengan akhir tahun 2025 untuk pemenuhannya. Kalau yang untuk konvensional itu di akhir tahun kemarin, akhir Desember 2024. Jadi yang tinggal sekitar 40 BPR lagi, ini yang terus kita nanti akan dorong mereka untuk segera memenuhi kekurangan yang 6 miliar itu. Baik, Pak, terima kasih, cukup jelas yang disampaikan kepada kita semua di sini. Namun sebelum kita lanjut perbincangan, kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di BPR Menyapa. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di BPR Menyapa bersama saya Itan Sialagan dan Bapak Misran Pasaribu. Pak Misran, untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin kami tanyakan terkait dengan transformasi digital BPR, Bapak. Bagaimana roadmap digital BPR dalam konteks perbankan nasional? Baik, terima kasih Pak Itan. Terkait dengan transformasi digital BPR ini memang ada suatu tantangan tersendiri ya bagi BPR dan BPRS dikaitkan dengan perbankan nasional gitu. Nah, tantangannya dari sisi eksternal adalah adanya persaingan yang cukup ketat nih antar lembaga jasa keuangan, bukan hanya di industri BPR tapi juga ada bank umum dan kemudian ada juga lembaga keuangan non bank lainnya. Nah, ini persaingan semakin ketat. Kemudian dari sisi internal ini juga adalah terkait dengan aspek permodalan. Ini yang masih rendah. Tentunya untuk membuat suatu gebrakan di bidang teknologi diperlukan permodalan yang kuat gitu ya. Nah, sedangkan saat ini kan relatifly masih rendah gitu ya. Kemudian juga penerapan tata kelola dan manajemen risiko ini juga menjadi tantangan. BPR dan BPRS didorong untuk terus meningkatkan perbaikan di tata kelolanya, termasuk manajemen risiko. Kemudian juga kualitas dan kuantitas infrastruktur teknologi, termasuk juga SDM-nya. Nah, ini juga sangat perlu menjadi dijawab oleh BPR dan BPR itu sendiri dalam kesiapan menghadapi transformasi digitalnya. Nah, perlu juga kami informasikan nih Pak Itan dan kepada para pemirsa sekalian, ini dari hasil survei di tahun 2022, ini baru 57,3%
BPR yang memiliki core banking system yang terintegrasi dan real time. Jadi masih cukup banyak yang belum memiliki hal itu. Nah, kemudian baru sebesar 10,3% BPR yang sudah memiliki layanan elektronik seperti ATM, mobile banking, kemudian SMS banking dan lainnya produk-produk yang terkait dengan digitalisasi. Nah, ini hasil survei tahun 2022 menunjukkan bagaimana kedepannya BPR dan BPRS itu harus menjawab kedua tantangan itu. Terkait tadi saya agak menarik nih Pak, terkait dengan survei tadi tahun 2022 CBS yang real time. Nah, dalam kondisi 57,3% tadi yang disampaikan Pak Misran sendiri, untuk OJK sendiri dalam hal infrastruktur teknologi dari BPR itu sendiri, dukungan yang diberikan seperti apa ya Pak kira-kira? Nah, bentuk dukungan yang diberikan oleh OJK terkait dengan pengembangan IT di BPR dan BPRS ya, itu ada peraturan OJK juga yang mengatur mengenai bagaimana BPR ya mengatur sendiri bagaimana pengembangan dari IT-nya itu sendiri. Ada cakupan terkait dengan akselerasi digitalisasi BPR dan BPRS. Ini sudah ada roadmap sebetulnya di dalam pengembangan BPR dan BPRS itu sendiri, sebagaimana kita diskusikan tadi di awal. Itu bagian daripada roadmap pengembangannya. Baik. Terkait peningkatan tata kelola dan SDM nih Pak, ini topik kita mungkin yang terakhir Pak, tapi saya agak sedikit tertarik nih terkait dengan tata kelola nih Pak. Jadi dan khususnya SDM ya Pak, dengan tata kelola yang baik, kemudian SDM yang tidak mumpuni, saya rasa tata kelola itu juga tidak akan baik menurut saya Pak. Jadi apa strategi dalam roadmap yang dilakukan oleh OJK sendiri untuk mendorong peningkatan kapasitas SDM di BPR itu sendiri Pak? Seperti apa strateginya? Iya, terkait dengan strateginya, terutama SDM ya, SDM BPR, ini OJK sudah mengeluarkan OJK nomor 19 tahun 2023 tentang pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS, yang mana ini sudah mulai berlaku di November 2023. POJK berapa tadi Pak? POJK nomor 19 tahun 2023. Nah, di dalam POJK itu disebutkan antara lain ada kewajiban bagi BPR untuk menyediakan dan merealisasikan minimum 3% dari total beban tenaga kerja tahun sebelumnya. Jadi harus ada alokasi minimum 3%. Nah, ini ditujukan untuk pengembangan SDM itu sendiri. Artinya SDM didorong untuk diberikan pelatihan, pembekalan, baik dari yang diadakan oleh internal maupun yang diselenggarakan secara eksternal. Nah, ini adalah suatu kewajiban. Jadi ada kesempatan yang seluas-luasnya bagi karyawan BPR untuk meningkatkan kompetensinya. Khususnya para pengurusnya tentunya Pak ya? Ya, itu berlaku untuk SDM di BPR itu sendiri. Baik, Pak, dalam hal bekerja sama antar kelembagaan OJK sendiri, khususnya lembaga pelatihan dan asosiasi Pak, untuk pembekalan SDM itu sendiri menghadapi tuntutan regulasi dan digitalisasi ini, langkah apa yang telah dibuat oleh OJK sendiri untuk hal itu Pak? Baik, saya tadi sedikit menyambung ya Pak Itan yang saya sampaikan terkait dengan pelatihan buat SDM. Jadi itu tidak hanya terbatas buat karyawan, tapi juga pengurus. Artinya direksi dan dewan komisaris itu juga
diwajibkan untuk memiliki sertifikasi. Oke. Jadi itu bagian dari peningkatan kompetensi Ya. sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Ya. Yang ini dilakukan oleh lembaga sertifikasi ya. Itu merupakan bagian dari juga semacam kerjasama lah ya antara OJK dengan lembaga itu untuk memberikan sertifikasi kepada pengurus ya BPR. Nah, tadi kaitannya juga dengan apa yang jadi pertanyaan Pak Itan Ya. untuk kerjasama dengan lembaga pelatihan, Betul. ya kan, atau asosiasi. Iya, Pak. Nah, ini masing-masing BPR dan asosiasi itu memiliki kewenangan dan kewajiban untuk membekali SDM BPR dalam meningkatkan kualitas SDM-nya. Nah, ini bisa mengikuti program sertifikasi. Nah, kan memang ada panduannya sih di POJK yang saya sebutkan tadi, POJK nomor 19 tadi itu. Ya. Nah, selain itu tentunya di berbagai kantor OJK di seluruh Indonesia, di berbagai daerah, itu ada penyelenggaraan capacity building. Itu biasanya 1 atau 2 kali dalam setahun. Jadi dalam kesempatan capacity building kita juga mengajak pihak BPR dan BPRS, apakah pengurus maupun karyawannya, itu diberikan pembekalan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dalam capacity building itu. Misalnya terkait dengan bagaimana menganalisa kredit yang baik, bagaimana melakukan pengikatan agunan yang baik, dan lain-lain yang intinya memberikan pembekalan kompetensi kepada BPR dan BPRS itu sendiri. Tentunya pembekalan yang terkait dengan kegiatan usaha BPR itu sendiri ya Pak? Ya, tentunya ya terkait dengan itu. Baik, Pak, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan ke pemirsa Sinpo TV, khususnya sebagai bentuk edukasi dan literasi kita Pak, pesan-pesan dari OJK terkait dengan perbankan, khususnya juga kepada nasabah-nasabah kita BPR dimanapun berada. Baik, terima kasih Pak Itan. Kepada pemirsa Sinpo TV, kami menyampaikan bahwa BPR dan BPRS itu sendiri sejalan dengan adanya Undang-Undang P2SK, ada perubahan nama. Kalau dulu Bank Perkreditan Rakyat, betul, ya, disingkat BPR. Sekarang perkreditannya diganti menjadi perekonomian. Nah, ini bukan hanya sekedar mengganti nama, tetapi ada makna yang lebih dalam daripada itu, bahwa BPR dan BPRS itu berkontribusi bagi kemajuan perekonomian daerah. Artinya bukan hanya di bidang kredit kalau mengambil istilah lama, kredit, tapi tidak hanya itu. BPR dan BPRS itu selain menyalurkan kredit juga menerima simpanan juga dari masyarakat, dan itu dijamin oleh LPS gitu ya. Jadi bagi masyarakat, bagi pemirsa Sinpo TV khususnya, jangan ragu, ada lembaga perbankan yang namanya Bank Perekonomian Rakyat Konvensional dan ada Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Jadi silahkan pemirsa Sinpo memilih di antara kedua sistem perbankan perekonomian rakyat itu. Baik, dari kata perekonomian artinya BPR sekarang ini lebih fokus ya Pak, bukan hanya di kredit tapi juga di simpanan, dari menghimpun dana masyarakat tentunya, dan dana-dana dari masyarakat itu ada lembaga yang menjamin karena keikutsertaan sebagai anggota di LPS ya Pak. Ya. Mungkin itu. Baik, Pak Misran, terima kasih atas waktu dan penjelasan yang cukup detail untuk pemirsa. Itulah tadi perbincangan kami dengan Direktur Pengawasan Lembaga
Jasa Keuangan Kantor OJK Jakarta, Bapak Misran Pasaribu. Sekali lagi terima kasih Pak sudah hadir di studio kami. Terima kasih. Kemudian mewakili kru yang bertugas, saya Itan Sialagan pamit. Jangan lupa terus menyaksikan BPR Menyapa.